Kita semua ini yang hidup dalam keluarga, dikatakan keluarga besar itu adalah keluarga yang terdiri dari 3 keturunan yang disebut keluarga besar itu. Di dalam keluarga besar itu selain ayah, ibu, ada anak-anak, juga ada oma, opa, eyang kakung, eyang putri. Dan kehadiran oma, opa, eyang kakung, eyang putri dalam keluarga, gimana pengalaman Bapak Ibu? Menjadi beban bagi keluarga atau menjadi berkat? Nah, jujur wailah, yang jujur saja, ya. Jadi berkat kalau baik-baik saja, kalau sehat, kalau sehat, kalau nurut, kalau anteng, kalau apa, nah itu jadi berkat ya. Jadi sing jujur, realistis. Tapi mestinya ya, seharusnya tidak menjadi beban bagi keluarga. Setiap anak dalam keluarga itu punya kewajiban menjaga, merawat orang tuanya, bahkan atau terlebih pada usia lanjut, begitu. Nah, lalu apa peran, apa kalau mau boleh dikatakan, nah manfaat ya lucu ya, koyo barang wae gitu, orang tua bagi keluarga itu. Oma, opa, eyang kakung, eyang putri yang tentu telah berusia lanjut dalam sebuah keluarga itu hadir sebagai pribadi yang harus dihormati oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, sebagai wujud bakti dan hormat anak kepada orang tuanya. Maka dalam istilah Jawa itu untuk orang tua ada 3: tuwa, tinuwi, tuwi. Itu yang nomor 1. Tuwa, tuwek. Lalu yang ketiga tuwa, tuas. Apa itu tuwa, tinuwi, tuwi? Artinya orang tua yang memang sungguh karena usianya memang panjang, punya kebijaksanaan, menjadi teladan, sehingga orang Jawa mengatakan disuyuti, dibekteni, lalu dikunjungi, seperti itu. Tuwa, tinuwi, tuwi, dituweni, tinuwi, tuwi. Ini semua pasti pengennya begitu ya. Lalu tidak menjadi kesepian. Lalu tuwa-tuwek. Tuwa-tuwek itu tua karena umurnya memang sangat panjang. Tua karena usianya panjang banget. Meskipun sebetulnya tua itu dalam istilah Jawa itu tidak harus usia panjang. Ada anak-anak usia baru 17 tahun, orang mengatakan wis temuwo gitu ya. Dia pikirannya dewasa banget, bijaksana banget, bisa berpikir panjang, bisa mengolah rasa, mengolah kata, mengolah tindakan. Ning ono sing wis 70 tahun malah kaya bocah cilik ya ono. Ono wong tua kok bocah. Ning ono iki bocah kok nuwani gitu ya, semacam itu. Lalu yang ketiga tadi tuwa tuwas. Tuwa tuwas ki wis tuwa, ora iso dicontoh, nggak bisa diteladan, nggak bisa di pokoknya malah jadi kacau. Itu namanya tuwa tuwas. Yang menarik selain itu, oma, opa, eyang kakung, eyang putri dalam sebuah keluarga
juga memiliki fungsi, yaitu menjadi saksi masa lalu dan sumber kearifan bagi kaum muda untuk masa depan. Saya ingin mengatakan ini ya, orang-orang tua seperti Oma Tina ini adalah saksi dari masa lalu, menjadi referensi dari masa lalu, tetapi juga sumber kearifan, sumber kebijaksanaan. Tadi Bu Popi di sepanjang jalan cerita tentang PD Cinta Kasih ini berdiri tahun 2012 Romo. Sejak berdiri sampai hari ini pertemuannya di sini ya. Maka penjenengan Oma Tina ini menjadi saksi masa lalu, menjadi saksi juga bagi orang-orang muda untuk menyampaikan kearifan-kearifan, kebijakan-kebijakan. Karena dalam hidup kita itu ya, kita sering mengatakan cah saiki radong tenan ya. Cah saiki kurang ajar gitu. Ruwong tuwa neranyak gitu ya. Kita sering mengatakan begitu. Cah saiki ora ngerti sopan santun gitu ya. Dijak omongan karo nyambi HP-nan gitu ya. Selalu mengatakan ya. Nah ini orang-orang sepuh ini, orang-orang tua lansia ini adalah saksi, adalah tadi kearifan masa lalu. Maka penting, maka jangan merasa tidak berguna orang tua. Panjenengan yang sepuh-sepuh ini adalah saksi masa lalu. Para usia lanjut kerap kali mempunyai karisma untuk menjembatani kesenjangan generasi sebelum semua itu terjadi. Nah ini penting, panjenengan sepuh-sepuh ini selalu menjadi apa tadi? Menghubungkan, menjembatani ya. Kalau tidak ada jenengan jur piye ngerti masa lalu. Dan itu terjadi karena karisma-karisma yang dimiliki. Para ibu yang ada di sini masing-masing punya karisma. Bu Popi punya karisma, katanya menjadi ketua dulu Rotari ya sampai sekarang ini. Tahun 2012 itu ya. Lalu membentuk ini karisma. Dan ini menjembatani, menjadi jembatan. Karena kalau tidak, piye? Untuk meneruskan apa yang baik dari masa lalu ketika tidak ada yang menjembatani berikut. Itu fungsi lain. Dikatakan hidup yang semakin tua bukanlah masa yang suram, tetapi merupakan masa di mana Tuhan telah menempa seseorang dan ia telah melewati masa itu. Masa tua seharusnya menjadi masa yang mendatangkan bahagia, bahkan kematian pun akan jadi akhir yang membahagiakan. Dilalah kok bacaan pertama tentang itu. Bacaan pertama ini sebetulnya bacaan untuk peristiwa kematian itu sebetulnya. Kebijaksanaan, tentang kebijaksanaan luar biasa. Tetapi mau mengatakan bahwa ibu-ibu memasuki atau semakin tua itu sebetulnya harusnya menjadi semakin bahagia. Sikap para lansia kepada anak dan cucu hendaknya berdasarkan kasih Tuhan yang telah dirasakannya sepanjang perjalanan dan memancarkan kehidupannya. Maka tiap pagi bangun pagi berdoa untuk anak cucu, gitu nggih?
Itulah memancarkan kasih Allah yang sudah dialaminya sampai usia sekarang ini Oma Tina 92 tahun. Maka sebetulnya semakin usia lama itu semakin banyak mengalami kasih Allah, dan dengan itulah dia kemudian mewariskan kepada anak-anak, cucu, begitu itu. Luar biasa ya. Jadi sikap para lansia kepada anak cucu hendaknya berdasarkan kasih Tuhan yang telah dirasakannya sepanjang perjalanan hidup. Maka dalam hal mengalami merasakan cinta Tuhan, saya belum apa-apanya dibandingkan Oma Tina 92 tahun loh ya. Saya baru mau kepala 6. Apalagi yang muda-muda begini. Ayo, kene orang. Luar biasa. Dengan melihat kehidupan yang telah dijalaninya dan dengan menyadari kasih Allah dalam hidupnya, maka para usia lanjut diharapkan dapat menyadari bahwa ia berharga bagi Allah dan juga bagi keluarga. Semua saja para lansia mohon ada kesadaran, saya berharga bagi keluarga. Saya telah mewariskan banyak hal. Saya telah meneruskan cinta kasih Allah yang selama ini saya alami. Maka jangan pernah lansia merasa hidupnya tidak berguna karena kulitnya sudah keriput, rambutnya sudah putih, lututnya sudah dibungkus, apalagi menganggap tinggal barang rongsokan. Jangan. Para lansia itu menyimpan kearifan masa lalu. Para orang tua itu menjadi penyambung antar generasi. Para orang tua itu menjadi saksi masa lalu, bahkan meninggalkan bekas-bekas tapak-tapak kasih Allah sendiri. Akhirnya saya mau mengatakan para usia lanjut berharga bukan karena apa yang bisa dikerjakan dan yang dilakukan. Mereka berharga karena mereka telah melewati suatu masa yang panjang, masa penuh kasih dan penyertaan Allah yang dapat menjadi teladan bagi anak cucu. Ingat ya, inilah tema bacaan Injil hari ini. Kok yang dilalai pas deh. Dan ini bacaan Injil ini menjadi moto saya. Saya tulis selalu setiap kali saya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Silahkan dibaca bagian terakhir bacaan Injil. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami adalah hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini ayat kunci saya. Saya tidak akan pernah menghitung apa yang sudah pernah saya buat. Saya tidak pernah menghitung jasa saya apa. Saya pernah menjadi romo parokinya Pak Alin ini. Aku teko bangun, lungo pas bangun, lungo ya lungo. Gak usah metung, gak usah mikir apa ya yang sudah saya pernah buat, apa yang pernah saya lakukan, apa ya monumennya. Gak tahu gagas. Saya hanya hamba-hamba yang tak berguna. Yang saya tahu, saya hanya melaksanakan apa yang harus saya lakukan. Persis para usia lanjut, Oma ya. Bukan karena apa yang bisa saya kerjakan, saya lakukan, saya itu berharga.
berharga karena telah melewati suatu masa yang panjang, masa penuh kasih dan penyertaan Allah yang dapat menjadi teladan bagi anak cucunya. Itu. Tadi malam saya memberi sedikit rekoleksi ibu-ibu di lingkungan BIPIS. Saya menyampaikan surat orang tua kepada anak cucunya. Para orang tua itu mengatakan, anak cucuku, jangan bentak saya kalau memecahkan piring, karena saya sudah tidak benar lagi kalau pegang piring tremor gitu ya. Jangan marahi saya kalau saya ngompol di tempat tidur ya. Jangan bentak dan marahi saya kalau saya cerita itu berulang-berulang dan seterusnya. Ingat ya, anakku 8, saya harus melatih omong ketika bayi. 8 itu berarti berapa tahun? Saya harus mendengarkan ketika kamu semua latihan bicara, latihan omong tidak pernah jelas. Kalau kamu sekarang harus menuntun saya berapa meter, dulu saya ngelatih kamu berjalan itu berapa lama? Dulu kamu ngompol di tempat tidur, bukan hanya ngompol saja, yang lain-lainnya. Berapa tahun saya harus mengganti celana popok pada jam, pada waktu yang tidak menentu. Seterusnya banyak sekali. Terus pada nangis itu. Ingat, itu mau menunjukkan bahwa oma, opa, para lansia itu berharga, berguna, berjasa, bukan karena saat ini apa yang dilakukannya, tapi telah melewati masa yang panjang, masa penuh kasih Allah, dan dari situ memberikan teladan-teladan baik. Maka mengakhiri dari homili saya ini ya, mari kita nyanyikan lagu yang satunya lagi. Kalau baik ya nanti dibawa pulang ya. Hidup adalah kesempatan, mumpung masih diberi hidup, supaya menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi banyak orang. Lah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, sekali lagi. Oh Tuhan,
hidup ini sudah jadi berkah. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang mari kita sampaikan doa-doa kita bagi gereja yang kita cintai. Ya Bapa, bantulah gerejamu agar tidak terperangkap dalam kekuasaan yang tidak memperhatikan keadilan, melainkan semakin lama menjadi rendah hati dan rela untuk melayani sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa kita, ya Bapa, bantulah agar bangsa ini menjadi bangsa yang membawa kebebasan